Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat waktu internet. Perkenalkan, nama saya Giban Ikam, dan di sini saya akan memperkenalkan topik TA yang akan saya teliti, yaitu analisis perturbasi minimum untuk menjaga observabilitas hal UAV. Selamat menyaksikan. UAV atau Unmanned Aerial Vehicle atau drone adalah pesawat tanpa awak yang semakin hari semakin berkembang. Mungkin teman-teman familiar dengan drone komersial seperti DJI Phantom yang digunakan untuk fotografi atau pemetaan. Tapi teman-teman, perlu dipahami bahwa UAV itu tidak semuanya sama. Ada UAV kecil yang hanya terbang selama beberapa menit atau beberapa jam, seperti DJI tadi, dan ada UAV yang bisa terbang selama beberapa hari sampai 1 bulan lamanya. Nah, ini merupakan hal UAV yang akan menjadi fokus penelitian saya. Salah satu contoh Harley UAV yang bisa kita gunakan itu ada Halley X yang merupakan hasil kerjasama antara US Forest Service, NASA, dan Swift Engineering yang digunakan untuk memetakan kebakaran hutan secara real time dan meningkatkan efisiensi dalam mitigasi bencana alam. Jadi drone ini akan terbang ketika kondisi kebakaran tersebut dan dia akan melihat secara langsung dari atas bagaimana kondisi lapangan dari kebakaran tersebut sehingga datanya dapat digunakan oleh pemadam kebakaran agar bisa memprediksi arah daripada penyebaran kebakaran tersebut. Nah, dalam beberapa dekade terakhir teknologi drone ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebagai contoh mungkin ada hal UAV Zephyr yang dia berbasis tenaga surya yang digunakan untuk pengawasan dan komunikasi. Dan menurut Aviation and Defense Market Reports, pasar global Halley dan Melee UAV diperkirakan bernilai sekitar 3,5 miliar US dollar pada tahun 2022 dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 8,61 miliar US dollar pada tahun 2032. Nah, hal UAV sendiri itu memiliki keunggulan dibandingkan UAV yang lain atau UAV yang lebih kecil. Karena hal UAV ini bisa terbang selama berhari-hari hingga berminggu-minggu bahkan sampai 1 bulan lamanya. Nah, jadi hal UAV ini durasi terbangnya itu lebih lama. Lalu operasinya pun dia bisa di atas ketinggian 20.000 kaki. Cakupan pengawasannya lebih luas dan dia lebih efisien secara energi dibandingkan satelit yang memerlukan ongkos yang cukup mahal. Nah, namun karena halo UAV ini terbang selama berminggu-minggu lamanya, dia biasanya tidak dikontrol oleh manusia secara langsung, tetapi em, diterbangkan atau ditugaskan secara otomatis. Nah, oleh karenanya sistem halo UAV ini memerlukan sistem kontrol yang kuat. Karena dalam beberapa momen juga mungkin GPS tidak tersedia di beberapa wilayah. Karena misalkan tadi contohnya kebakaran, sinyal di sana tuh jadi hilang ataupun di lingkungan ekstrim yang dapat mempengaruhi stabilitas penerbangan. Nah, hal UAV ini memiliki suatu masalah dalam keterobservasiannya atau keterkontrolannya. Karena dalam penelitian yang sebelumnya dilakukan, ketika hal UAV itu bergerak pada garis lurus atau melingkar, dia tidak dapat terobservasi karena dia tidak banyak melakukan manuver sehingga tidak memiliki data yang cukup valid ataupun cukup banyak untuk menggerakkan dirinya kepada target yang dituju. Nah, pada penelitian sebelumnya, untuk meningkatkan keterobservasian tersebut, dilakukanlah suatu perturbasi ataupun gangguan pada hal UAV-nya. Jadi bisa kita katakan bahwa penambangan perturbasi memang meningkatkan keterkontrolan, namun meningkatkan juga konsumsi energi dan memperpanjang jalur yang ditempuh. Nah, harapannya dalam penelitian yang akan saya lakukan ini, kita dapat melihat bagaimana keterobservasian UAV berubah tergantung pada jalurnya lebih jauh lagi. Lalu apakah menambah perturbasi jalur itu benar-benar meningkatkan observabilitasnya dan seberapa besar perturbasi yang sebenarnya harus diberikan agar dapat meningkatkan observabilitas tanpa mengorbankan efisiensi energi secara signifikan. Nah, untuk modelnya itu sendiri itu digunakan model Dubins di mana dia mengikuti persamaan X dot sama dengan V cos theta, Y dot sama dengan V sin theta, dan theta itu sendiri merupakan suatu nilai konstan. Nah, contohnya itu penggunaan daripada Dubins Phat bisa dilihat di gambar sebelah kiri ya. Jadi dia tidak bisa langsung memiliki garis yang lurus dalam em, lintasannya karena
dia tidak bisa memanuver dirinya itu secara langsung. Dia tidak bisa membelokkan dirinya dalam satu tempat karena dia harus bergerak secara konstan. Nah, ini kita memiliki titik di 0,0 yang dia itu menghadap ke arah 270 derajat dan dia mengharapkan targetnya itu ada di titik 30,15 yang menghadap ke 135 derajat. Nah, oleh karenanya dia harus belok dulu, lalu lurus dan belok lagi, gitulah. Untuk memanuver dirinya menghadap ke arah yang diinginkan. Nah, lintasan seperti ini dia tidak terobservasi, oleh karenanya harus diberikan perturbasi seperti yang gambar di kanan. Nah, namun tentu perturbasi ini akan meningkatkan ongkos daripada si drone itu sendiri karena dia jaraknya akan semakin panjang lagi. Nah, untuk menghitung observabilitas kita gunakan Gramian Observability di mana nilai W0-nya itu dikatakan terobservasi jika bernilai invertible atau positive definite. Nah, ini yang akan kita teliti selanjutnya. Mungkin lebih lanjutnya itu saya akan menggunakan model Labin Fat untuk simulasi jalur UAV lebih banyak lagi. Masih observabilitas UAV dengan pendekatan Gramian Observability membandingkan observabilitas antara jalur Dabin Fat biasa dan jalur yang telah diberikan perturbasi dan jika mungkinan mungkin akan memperluas penelitian ke sistem observabilitas non-linear. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.